Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah konflik dan rekonsiliasi sosial. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Alvina Hawawi dengan NIM 181070-2001, Lutfiani dengan NIM 181070-2002, Rizky Herunisa dengan NIM 181070-2003, Nunung Ayu Lestari 181070-2004, Rika Nuril Latifah 181070-2008, dan yang terakhir ada Farantesia Putri Utami dengan NIM 181070-212. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai perang sampit yang terjadi antara suku Dayak dari Kalimantan dengan suku Madura yang berasal dari Madura. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja simak penjelasan dari kelompok 2 mengenai perang sampit tersebut. Oke teman-teman, kita awali dulu dengan perang sampit. Apa sih itu perang sampit? Perang sampit merupakan perang yang terjadi karena adanya konflik antar etnis Kalimantan atau etnis Dayak dengan Madura atau etnis Madura. Konflik tersebut juga meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Siapa saja yang terlibat dalam perang sampit? Perang sampit ini melibatkan dua suku, yaitu suku Dayak asli dan warga Madura migran dari Pulau Madura. Hal ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggalnya. Banyak pula warga Madura yang terpenggal kepalanya dikarenakan adanya penyerangan yang dilakukan oleh suku Dayak. Di mana perang sampit terjadi? Perang memilukan ini terjadi di Indonesia, tepatnya dimulai di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan akhirnya meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Selanjutnya adalah kapan perang sampit terjadi. Perang sampit terjadi dikarenakan adanya pertikaian antara Kalimantan dengan Madura terjadi sebanyak 15 kali. Dimulai pada tahun 1950 hingga 1999 dan meluas pada tahun 1997. Konflik berulang kembali pada tahun 2001 dan pecah pada tanggal 18 Februari 2001 dimulai dari dua warga Madura yang diserang oleh sejumlah warga dari suku Dayak. Mengapa perang sampit dapat terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perang sampit. Yang pertama, adanya praktek monopoli. Kedua, adanya penyerangan yang dilakukan warga Dayak terhadap warga Madura. Ketiga, ketidakpuasan warga Dayak dalam persaingan dagang dengan warga Madura. Keempat, warga Madura menguasai kontrol industri komersial. Kelima, pembakaran rumah Dayak oleh warga Madura. Keenam, warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh warga Madura setelah sengketa di desa Kerengpangi pada tanggal 17 Desember tahun 2000. Ketujuh, pembalasan warga Dayak dengan membakar rumah warga Madura, dan lain sebagainya. Bagaimana cara penyelesaian perang sampit? Ada beberapa cara untuk menyelesaikan perang sampit. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan, yang kedua mengevakuasi warga, yang ketiga menangkap provokator, yang keempat mengadakan rehabilitasi mental, yang kelima mengirimkan pasukan militer dan kepolisian ke daerah konflik atau perang sampit terjadi, dan yang terakhir adalah pemaafan antar kedua belah pihak. Nah, di slide selanjutnya ini kami membahas mengenai pemetaan konflik atau perang sampit. Pada lingkaran pertama, kami menuliskan sejarah keserakahan penguasa, penyalahgunaan wewenang serta jabatan, culture shock, dendam, kekecewaan, dan sebagainya. Mengapa kami menuliskan hal-hal tersebut? Karena konflik atau perang sampit ini tidak jauh dari beberapa hal itu. Nah, dari beberapa hal itu sangat memengaruhi perubahan pada sikap, perilaku,
perilaku hingga konteks. Dari ketiga hal itu, maka timbullah perang atau konflik sampit yang terjadi di Kalimantan, yang mana melibatkan etnis Dayak serta etnis Madura pada waktu tahun 1950 hingga tahun 2001. Untuk memperjelas slide sebelumnya, yaitu mengenai pemetaan konflik sampit. Nah, di slide kali ini yang pertama adalah suku Dayak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah hidup berdampingan. Pada dasarnya, suku tersebut memiliki karakter ramah tamah, toleransi, dan tenggang rasa. Namun, sejak pemerintahan Soekarno jatuh, pemimpin Dayak yang awalnya menguasai kepemimpinan baik yang ada di provinsi ataupun kabupaten di Kalimantan Barat, menjadi banyak yang termarginalisasikan atau tersingkirkan. Dengan adanya perlakuan tidak adil tersebut, orang-orang Dayak ini menjadi mudah marah, dendam, dan gemar melakukan kekerasan. Sikap sensitif suku Dayak nampaknya masih terus melekat hingga datanglah suku Madura ke Kalimantan pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, suku Dayak akhirnya mengetahui perbuatan licik dari suku Madura, yang mana suku Madura sudah memonopoli lahan yang digunakan untuk berdagang. Setelah itu terjadilah berbagai perselisihan hingga meluas ke seluruh provinsi yang ada di Kalimantan, salah satunya Palangkaraya. Konflik tersebut terjadi cukup lama dikarenakan adanya berbagai upaya balas dendam antar pihak. Konflik tersebut banyak menyebabkan kasus kematian, penggusuran, dan juga pembakaran rumah masyarakat dari setiap suku. Puncak konflik mencekam dan pecah pada tahun 2001. Salah satu faktor baru yang mendasari konflik tersebut adalah adanya pejabat lokal yang berusaha menggagalkan pelantikan pejabat eselon yang akan mengisi struktur baru pemerintahan karena semua pejabat yang dilantik adalah beragama Islam. Oknum tersebut menyiapkan uang sebanyak 15 juta untuk membayar provokator. Nah, setelah adanya puncak konflik atau perang sampit pada waktu itu, tepatnya di tahun 2001, pihak berwenang pun seperti polisi dan angkatan militer lainnya turun tangan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Masyarakat suku Dayak ataupun suku Madura mengalami trauma. Setelah konflik atau perang sampit ini terjadi, yang mana memberikan trauma yang sangat mendalam bagi masyarakat suku Dayak dan juga suku Madura, akhirnya kedua belah pihak melakukan pemaafan pasca konflik dan mengalami penurunan trauma sedikit demi sedikit. Konflik tersebut juga didasari sebenarnya karena adanya kebiasaan orang-orang Madura ini membawa senjata, melakukan kekerasan, bersikap keras, dan lain sebagainya, yang mana tindakan atau perilaku tersebut membuat orang-orang Dayak ini mengalami shock ataupun culture shock ya. Nah, dari adanya culture shock itu lalu menyulut perselisihan atau konflik di antara kedua suku. Selain itu, juga adanya kemungkinan penguasa menggunakan masyarakat antar suku untuk kepentingannya, baik secara pribadi ataupun golongan. Seperti yang sudah dituliskan di slide sebelumnya, yaitu ada poin pejabat yang melakukan tindakan menyimpang ya, atau semenang-menang gitu, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan dengan memanfaatkan kondisi masyarakat pada waktu itu, di mana suku Dayak dan juga suku Madura ini sedang panas, sedang berkonflik, dan di mana keadaan masyarakat ketika sedang berkonflik atau sedang tidak baik-baik saja itu mudah terprovokasi. Nah, oleh karenanya ada beberapa pejabat atau oknum yang memanfaatkan keadaan atau situasi tersebut untuk melakukan atau melancarkan kepentingan
kepentingan mereka, ya, baik itu pribadi ataupun golongan, seperti itu. Baik, sebelum kami tutup pertemuan pada kali ini, kami juga melampirkan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint dari awal hingga akhir, yaitu dari m.liputan6.com dengan judul Cerita Misteri Panglima Burung Suku Dayak, lalu ada dari repositori UKSW dengan judul Hubungan Antara Etnis Dayak dengan Madura Pasca Konflik, Esther Yudika A dengan judul Hubungan Pemaafan dengan Trauma Psikologis pada Mereka yang Pernah Mengalami dan Tidak Mengalami Konflik di Singkawang, Kalimantan Barat, skripsi Fakultas Psikologi UKSW Salatiga 2017, dan yang terakhir dari www.mynews.id dengan judul Panglima Burung, Mitos Besar Perang Sampit. Nah, dari referensi-referensi tersebut yang kami lampirkan pada PowerPoint pertemuan kali ini, kami harapkan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin bisa dijadikan sebagai acuan atau sebagai media untuk mempermudah analisis dalam suatu kajian yang mana kajian tersebut atau analisis tersebut berkaitan dengan konflik ataupun budaya etnis dan lain sebagainya, seperti yang kami bahas pada pertemuan kali ini, yaitu Perang Sampit di Kalimantan. Demikian penjelasan mengenai Perang Sampit dari kelompok 2 dalam mata kuliah Konflik dan Rekonsiliasi Sosial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga selalu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.